Mày ơiยิงลงปั่มแล้ว Thailand akhirnya tidak bisa berdiam diri dan langsung mengerahkan sejumlah jet tempur untuk melancarkan serangan balasan kepada negara Kamboja. Dengan melancarkan serangan udara terhadap target militer, menandai bahwa kedua negara kini sepakat untuk memulai perang. Menandai bahwa perang tidak lagi berputar di Eropa Timur maupun Timur Tengah, tapi juga terjadi di wilayah Asia. แม่งเอ้ยยิงลงปั่มแล้ว Dengan mengerahkan sedikitnya 6 unit jet tempur F-16 Fighting Falcon, Thailand dilaporkan melancarkan serangan udara di area perbatasan yang disengketakan, termasuk di sekitar kompleks Candi Tamoantom dan di wilayah perbatasan timur antara Thailand dan Kamboja, sekitar 360 km dari Bangkok. Membombardir beberapa situs militer milik negara Kamboja dengan rudal dan bom yang dilepaskan dari jet tempur F-16. Meskipun pihak Kamboja belum merilis dampak dari serangan F-16 Thailand, namun banyak pihak yang percaya bahwa serangan balasan itu kemungkinan membuat beberapa situs militer milik Phnom Penh tidak beroperasi lagi. Mengingat kemampuan taktis dari F-16 tidak bisa dipandang remeh. Akibatnya pihak Kamboja mengutuk serangan tersebut dengan mengatakan bahwa pengerahan jet tempur tersebut merupakan sebuah agresi militer yang sembrono dan brutal terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Kamboja. Bahkan Kamboja menuduh Thailand yang memulai serangan dan mengabaikan hukum internasional. Meskipun faktanya Kamboja lah yang memulai perang dengan menembakkan roket ke wilayah Thailand di tengah ketegangan di perbatasan antara kedua negara. Karena dalam beberapa laporan, sebelum Thailand mengerahkan jet tempur F-16-nya, Kamboja lebih dulu melancarkan serangan langsung dengan menggunakan multiple launch rocket sistem BM-21 Grade. Dengan MLRS ini, pihak Thailand melaporkan bahwa Kamboja dengan sengaja menargetkan pemukiman warga sipil di distrik Kapchong, Provinsi Surin, Thailand, serta reruntuhan kuil Don Tuan di Provinsi Sisaket. Hal inilah yang mendorong Thailand untuk melancarkan serang balasan dengan mengerahkan beberapa unit jet tempur F-16 untuk memberikan pesan kepada Kamboja bahwa Bangkok tidak takut. Pengerahan F-16 tentu bukan hanya menyoroti konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja, tapi juga menjadi panggung bagi jet tempur buatan Amerika Serikat ini untuk menunjukkan kemampuannya. Mengingat jet tempur yang dirancang oleh Lockheed Martin ini telah banyak diakui oleh berbagai negara karena kemampuan taktis dan juga biaya perawatannya. Maka tidak heran jika F-16 memainkan peran penting bagi Thailand dalam melancarkan serangan balasan ke wilayah Kamboja. Satu hal yang membuat Thailand memilih F-16 di deretan jet tempur di matra udaranya untuk dikerahkan ke wilayah teritori musuh adalah kemampuan manuvernya yang sangat luar biasa. Dengan kemampuan manuver yang paling hebat di kelasnya, F-16 dijuluki sebagai jet tempur paling lincah yang diklaim mampu melakukan manuver tajam hingga 9 G-force. Tentu kelincahan ini akan sangat membantu pilot Thailand ketika saling kejar dengan jet tempur lawan, atau bahkan ancaman dari sistem pertahanan udara Kamboja. Kelincahan itu pun disempurnakan dengan daya dorong dari mesin tunggal Pratt & Whitney F-100-nya yang mampu membawa F-16 melaju hingga kecepatan maksimum 2 kali kecepatan suara atau sekitar 2.100 km per jam. Bahkan mampu menerbangkan jet tempur generasi keempat ini hingga di ketinggian 50.000 kaki di udara. Apalagi dengan kapasitas bahan bakar mencapai 3.900 liter lebih, membuatnya memiliki jangkauan jelajah sejauh 4.200 km. Membuatnya mampu untuk mengitari seluruh wilayah Kamboja dalam sekali pengisian bahan bakar. Urusan persenjataan pun F-16 juga terbilang cukup terbaik di kelasnya. Selain mengandalkan meriam putar M61A1 Vulcan 6, larasnya yang mampu menembakkan 511 butir peluru, F-16 memiliki hardpoint dengan kapasitas amunisi mencapai 7.700 kg. Dengan kapasitas hardpoint tersebut, membuat matra udara Thailand mampu membawa berbagai jenis roket, rudal udara ke udara, rudal udara ke permukaan, rudal anti kapal, hingga bom dalam kampanye serangan balasannya ke Kamboja.
Namun sebelum Thailand mengerahkan jet tempur F-16-nya dalam aksi saling serangnya dengan Kamboja di perbatasan, Bangkok dikabarkan mengerahkan beberapa unit artileri yang disinyalir merupakan M109 Paladin. Sebagai artileri yang juga berasal dari negeri Paman Sam, Paladin pun memainkan peran penting dalam serangan Thailand terhadap posisi militer Kamboja di perbatasan. Penggunaan Paladin perbatasan Thailand dan Kamboja tentu bukan tanpa alasan. Durabilitas Paladin yang didapat dari material baja yang menyelimuti artileri ini tentu membuatnya sangat cocok untuk ditempatkan di garda terdepan dalam perang. Apalagi dengan bermodalkan senjata utama M284 Howitzer berukuran kaliber 155 mm yang mampu menembakkan 28 butir amunisi. Membuatnya menjadi ancaman serius bagi militer Kamboja meskipun berada di jarak 40 km. Belum lagi dengan senjata sekundernya berupa senapan mesin M2 berkaliber 12,7 mm yang bisa menangani serangan dekat. Di saat Thailand melancarkan serangan balasan dengan persenjataannya yang berasal dari Amerika Serikat, Kamboja hadir dengan menggunakan senjata dari Rusia. Dan senjata tersebut adalah peluncur roket ganda buatan negeri beruang merah bernama BM-21 Grade. Dalam laporan berbagai media, Kamboja menggunakan peluncur roket ganda ini dalam memulai perangnya dengan Thailand di perbatasan. Lantas, apakah senjata ini dapat menyaingi F-16 dan M109 Paladin yang digunakan Thailand? Kehadiran MLRS ini di lini persenjataan militer Kamboja tentu karena kemampuan taktisnya dalam perang, terkhususnya pada konfliknya dengan Thailand. Bagaimana tidak, roket yang bersenjatai dengan hulu ledak fragmentasi berdaya ledak tinggi, pembakar, atau kimia ini dapat ditembakkan sejauh 20 km. Bahkan roket berdaya ledak tinggi dan kargo yang lebih baru memiliki jangkauan 30 km lebih. Apalagi jumlah roket yang dapat ditembakkan tiap kendaraan dengan cepat ke target musuh membuatnya efektif, terutama pada jarak pendek. Hebatnya lagi karena satu batalion yang terdiri dari 18 peluncur mampu menembakkan 720 roket dalam satu salvo. Maka tidak heran jika dalam serangan awal Kamboja membuat 14 orang tewas di Thailand. Bahkan mendorong Thailand mengungsikan sedikitnya 100.000 penduduk sipil di 4 provinsi. Namun selain BM-21 Grade, MLRS yang juga menjadi senjata andalan Kamboja dalam menyerang Thailand adalah RM-70 yang berasal dari Cekoslowakia. Dengan kemiripannya RM-70 dengan BM-21 Grade, tidak heran jika MLRS ini pun menjadi salah satu pelaku yang membuat jatuhnya belasan korban jiwa di Thailand. Hal tersebut dikarenakan RM-70 mampu menembakkan roket sebanyak 40 roket dalam rentan waktu yang cukup berdekatan dengan jangkauan sejauh 40 km. Terlepas dari senjata yang digunakan oleh kedua negara, tentu semua orang mempertanyakan pemicu yang membuat konflik Kamboja dan Thailand pecah hingga membuat keduanya saling serang. Namun setelah diselidiki lebih jauh, lebih dari 1 abad, Thailand dan Kamboja telah berselisih mengenai wilayah yang belum diberi batas di sepanjang perbatasan darat mereka yang membentang sepanjang 817 km. Dan dari perbatasan yang terus berada dalam ketegangan ini memberikan gesekan membuat kedua negara akhirnya saling menyerang. Gesekan tersebut semakin diperparah dengan pengusiran duta besar Kamboja untuk Thailand dari Bangkok. Perintah pengusiran ini menunjukkan kemarahan dan ketidakpuasan serius Thailand terhadap Kamboja. Tidak hanya itu, Thailand pun akhirnya menarik duta besarnya di Phnom Penh, Kamboja, yang membuat penurunan drastis hubungan diplomatik kedua negara. Dan dalam responnya, Kamboja pun akhirnya menurunkan hubungan diplomatiknya dengan Thailand ke level terendah. Bahkan Kamboja pun menarik seluruh staf kedutaannya dari Bangkok. Ini adalah langkah resiprokal yang menunjukkan bahwa Kamboja tidak menerima setiap tuduhan Thailand dan siap membalas tindakan diplomatik. Jadi, apakah dengan pemicu ini, Thailand dan Kamboja akan berperang habis-habisan?